Salam presisi. Assalamualaikum, selamat presisi. Waalaikumsalam Bapak. Bapak terkait puluhan gubuk narkoba dan judi yang ada di sepanjang Jalan Brastagi Medan, bisa dijelaskan bagaimana proses pembongkarannya dan apakah ada transaksi yang berlangsung ketika dilakukannya penggerebekan? Ya, jadi terkait dengan penindakan yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara dan jajaran, bahwasannya ini adalah merupakan komitmen Polda Sumatera Utara untuk terus melakukan perburuan terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan juga jaringan-jaringannya. Nah, yang terbaru kemarin, berdasarkan informasi dan juga hasil penyelidikan oleh Direktorat Narkoba beserta Polres Tabes Medan dan Polresta Deli Serdang, di sepanjang Jalan Jamin Ginting itu ada 3 lokasi yang berhasil kemarin kita lakukan penindakan dan juga langsung kita lakukan perobohan, merobohkan semua lapak-lapak atau gubuk-gubuk yang diduga itu dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu maupun ganja, maupun juga sebagai tempat perjudian. Jadi kemarin ada 3 lokasi, ada puluhan gubuk yang kita robohkan. Kemudian dari itu ada 3 pelaku yang kita amankan, di mana 3 pelaku yang kita amankan ini pada saat tim bergerak mereka tertangkap tangan sedang melakukan transaksi narkoba dan juga didapati hasil daripada pemeriksaan mereka positif mengandung amfetamin atau sabu. Baik, ada berapa banyak barang bukti yang ditemukan dalam puluhan gubuk tersebut, Bapak? Ya, terkait dengan barang bukti yang berhasil kita amankan, itu ada beberapa gram sabu yang pada saat ditemukan itu berada di lapak-lapak, kemudian ada juga mesin judi tembak ikan, kalau di sini disebutnya seperti itu ada sekitar 20 unit yang juga berhasil kita amankan dari lokasi kejadian. Apakah bisa jelaskan Bapak ketika penggerebekan dan juga menghancurkan gubuknya ini, apakah ada pemberontakan dari orang sekitar atau tersangka yang dalamnya? Tidak ada, karena memang kita juga melakukan itu juga bersama-sama dengan masyarakat, Hmm. kemudian rekan-rekan dari TNI pun juga ikut bersama-sama melakukan penindakan di lokasi yang sama. Jadi tim ini adalah tim gabungan, tidak hanya Polda Sumatera Utara, tetapi juga ada unsur-unsur terkait lainnya. Yang jelas ini merupakan komitmen dari Polda Sumatera Utara, Kodam 1 Bukit Barisan, dan seluruh stakeholder yang ada di Sumatera Utara untuk terus melakukan penindakan-penindakan terhadap pelaku-pelaku narkoba maupun jaringan-jaringan narkoba. Bahkan yang terbaru barangkali saya dapat informasikan bahwa dari kurang lebih berjalan 3 bulan penindakan terhadap jaringan narkoba, Polda Sumatera Utara saat ini sudah melimpahkan lebih dari 1.142 kasus ke tingkat kejaksaan penuntut umum, dan ini sudah dinyatakan P21. Baik, dari puluhan gubuk yang ditemukan, baru 3 tersangka yang ditangkap. Apakah masih ada tersangka lainnya yang masih dalam proses pencarian hingga kini? Ya, kita terus bekerja, penyidik juga terus bekerja mengembangkan jaringan-jaringan yang ada. Yang jelas kita tidak berhenti dari 3 orang ini, seperti pengalaman-pengalaman yang sebelumnya bahwa penindakan itu yang dilakukan selalu mendapat pintu masuk terlebih dahulu. Jadi pintu masuk dapat seperti yang kemarin kita lakukan, baru nanti ada pengembangan-pengembangan selanjutnya yang notabene-nya dari hasil pengembangan itu pun banyak pelaku maupun jaringan yang bisa kita ungkap. Baik. Perjudian yang dimaksud di sini seperti apa, Pak? Apakah judi online atau bagaimana? Judi konvensional. Jadi Hmm. di sini disebut dengan tembak ikan.
seperti apa ya, seperti permainan yang ada di time zone lah, kira-kira seperti itu. Mhm. Baik, tadi Bapak juga menyebutkan bahwa sudah ada ribuan kasus yang telah ditemukan dan sudah mengungkap sampai ke tingkat kejaksaan. Apakah ada himbauan atau bentuk sosialisasi yang telah dilakukan kepada masyarakat untuk memberantas narkoba dan perjudian ini? Polda Sumatera Utara dengan pemerintah provinsi dan stakeholder lainnya terus melakukan eh, edukasi terkait dengan bahaya narkoba. Sekali lagi, narkoba ini jangan didekati, apalagi coba-coba, jangan disentuh. Kemudian lebih baik menghindar dari apa namanya dari peredaran-peredaran gelap narkoba seperti ini. Karena komitmen kami bahwa sesuai dengan program prioritas kita yang digaungkan oleh Bapak Kapolda, ada poin yang kedua bahwa narkoba itu adalah musuh bersama. Jadi komitmen itu yang selama ini terus dilakukan oleh Polda Sumatera Utara dan jajarannya, dan juga bersama-sama dengan stakeholder terkait, BNNP, kemudian pemerintah daerah, pemerintah provinsi, Tentara Nasional Indonesia yang ada di Sumatera Utara, semuanya bergerak kita. Jadi tidak ada tempat untuk peredaran gelap narkoba. Baik, kita beralih sedikit Bapak dari penggerebekan kasus perjudian dan juga narkoba. Bagaimana dengan pengamanan yang akan dilakukan menjelang Natal dan Tahun Baru? Ya, terkait dengan pengamanan Natal dan Tahun Baru, tentu Polda Sumatera Utara mengacu kepada rencana operasi yang nanti akan digulirkan atau akan dikeluarkan oleh Mabes Polri. Pada prinsipnya bahwa Polda Sumatera Utara siap dengan segala kekuatan yang ada, baik personil maupun sarana prasarana untuk melakukan pengamanan Natal, di mana kita ketahui bahwa Sumatera Utara ini provinsinya sangat luas, jumlah penduduknya pun lebih dari 15 juta. Tentu pengalaman kita dari tahun yang sebelumnya bahwa dinamika Natal dan Tahun Baru akan sangat terasa, terlebih setelah pandemi COVID-19 berakhir. Dan pengalaman tahun lalu, Polda Sumatera Utara melakukan pengamanan dengan sangat baik, dengan sangat sukses, karena kita apa namanya terlibat atau melibatkan atau mengkolaborasikan sistem pengamanan itu dengan stakeholder terkait dari pemerintah provinsi, TNI, Dinas Perhubungan, kemudian masyarakat yang mendukung lainnya segala macam untuk bersama-sama melakukan apa namanya pengamanan ini. Baik, terima kasih Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi, salam presisi. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam presisi. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali. Salam presisi. Assalamualaikum. Salam presisi. Waalaikumsalam Bapak. Bapak terkait puluhan gubuk narkoba dan judi yang ada di sepanjang Jalan Brastagi Medan, bisa dijelaskan bagaimana proses pembongkarannya dan apakah ada transaksi yang berlangsung ketika dilakukannya penggerebekan? Ya, jadi terkait dengan penindakan yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara dan jajaran, bahwasannya ini adalah merupakan komitmen Polda Sumatera Utara untuk terus melakukan perburuan terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan juga jaringan-jaringannya. Nah, yang terbaru kemarin, berdasarkan informasi dan juga hasil penyelidikan oleh Direktorat Narkoba beserta Polres Tabes Medan dan Polresta Deli Serdang, di sepanjang Jalan Jamin Ginting itu ada 3 lokasi yang berhasil kemarin kita lakukan penindakan dan juga langsung kita lakukan apa namanya perobohan, merobohkan semua lapak-lapak atau gubuk-gubuk yang diduga itu dijadikan tempat
untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu maupun ganja, maupun juga sebagai tempat perjudian. Jadi kemarin ada 3 lokasi, ada puluhan gubuk yang kita robohkan. Kemudian dari itu ada 3 pelaku yang kita amankan, di mana 3 pelaku yang kita amankan ini pada saat tim bergerak mereka tertangkap tangan sedang melakukan transaksi narkoba dan juga didapati hasil daripada pemeriksaan mereka positif mengandung amfetamin atau sabu. Baik, ada berapa banyak barang bukti yang ditemukan dalam puluhan gubuk tersebut, Bapak? Ya, terkait dengan barang bukti yang berhasil kita amankan, itu ada beberapa gram sabu yang pada saat ditemukan itu berada di lapak-lapak, kemudian ada juga mesin judi tembak ikan, kalau di sini disebutnya seperti itu ada sekitar 20 unit yang juga berhasil kita amankan dari lokasi kejadian. Apakah bisa jelaskan Bapak ketika penggerebekan dan juga menghancurkan gubuknya ini, apakah ada pemberontakan dari orang sekitar atau tersangka yang dalamnya? Tidak ada, karena memang kita juga melakukan itu juga bersama-sama dengan masyarakat, Hmm. kemudian rekan-rekan dari TNI pun juga ikut bersama-sama melakukan atau melakukan penindakan di lokasi yang sama. Jadi tim ini adalah tim gabungan, tidak hanya Polda Sumatera Utara, tetapi juga ada unsur-unsur terkait lainnya. Yang jelas ini merupakan komitmen dari Polda Sumatera Utara, Kodam 1 Bukit Barisan, dan seluruh stakeholder yang ada di Sumatera Utara untuk terus melakukan penindakan-penindakan terhadap pelaku-pelaku narkoba maupun jaringan-jaringan narkoba. Bahkan yang terbaru barangkali saya dapat informasikan bahwa dari kurang lebih berjalan 3 bulan penindakan terhadap jaringan narkoba, Polda Sumatera Utara saat ini sudah melimpahkan lebih dari 1.142 kasus ke tingkat kejaksaan penuntut umum, dan ini sudah dinyatakan P21. Baik, dari puluhan gubuk yang ditemukan, baru 3 tersangka yang ditangkap. Apakah masih ada tersangka lainnya yang masih dalam proses pencarian hingga kini? Ya, kita terus bekerja, penyidik juga terus bekerja mengembangkan jaringan-jaringan yang ada. Yang jelas kita tidak berhenti dari 3 orang ini, seperti pengalaman-pengalaman yang sebelumnya bahwa penindakan itu yang dilakukan selalu mendapat pintu masuk terlebih dahulu. Jadi pintu masuk dapat seperti yang kemarin kita lakukan, baru nanti ada pengembangan-pengembangan selanjutnya yang notabene-nya dari hasil pengembangan itu pun banyak pelaku maupun jaringan yang bisa kita ungkap. Baik, perjudian yang dimaksud di sini seperti apa, Pak? Apakah judi online atau bagaimana? Judi konvensional, jadi Hmm. di sini disebut dengan tembak ikan, seperti apa ya, seperti permainan yang ada di time zone lah, kira-kira seperti itu. Mhm. Baik, tadi Bapak juga menyebutkan bahwa sudah ada ribuan kasus yang telah ditemukan dan sudah mengungkap sampai ke tingkat kejaksaan. Apakah ada himbauan atau bentuk sosialisasi yang telah dilakukan kepada masyarakat untuk memberantas narkoba dan perjudian ini? Polda Sumatera Utara dengan pemerintah provinsi dan stakeholder lainnya terus melakukan eh, edukasi terkait dengan bahaya narkoba. Sekali lagi, narkoba ini jangan didekati, apalagi coba-coba, jangan disentuh. Kemudian lebih baik menghindar dari apa namanya dari peredaran-peredaran gelap narkoba seperti ini. Karena komitmen kami bahwa sesuai dengan program prioritas kita yang digaungkan oleh Bapak Kapolda, ada poin yang kedua bahwa narkoba itu adalah musuh bersama. Jadi komitmen itu yang selama ini terus dilakukan oleh Polda Sumatera Utara dan jajarannya, dan juga bersama-sama dengan stakeholder terkait, BNNP, kemudian pemerintah daerah, pemerintah provinsi, Tentara Nasional Indonesia yang ada di Sumatera Utara, semuanya bergerak kita.
Jadi tidak ada tempat untuk peredaran gelap narkoba. Baik, kita beralih sedikit Bapak dari penggerebekan kasus perjudian dan juga narkoba. Bagaimana dengan pengamanan yang akan dilakukan menjelang Natal dan Tahun Baru? Ya, terkait dengan pengamanan Natal dan Tahun Baru, tentu Polda Sumatera Utara mengacu kepada rencana operasi yang nanti akan digulirkan atau akan dikeluarkan oleh Mabes Polri. Pada prinsipnya bahwa Polda Sumatera Utara siap dengan segala kekuatan yang ada, baik personil maupun sarana prasarana untuk melakukan pengamanan Natal, di mana kita ketahui bahwa Sumatera Utara ini provinsinya sangat luas, jumlah penduduknya pun lebih dari 15 juta. Tentu pengalaman kita dari tahun yang sebelumnya bahwa dinamika Natal dan Tahun Baru akan sangat terasa, terlebih setelah pandemi COVID-19 berakhir. Dan pengalaman tahun lalu, Polda Sumatera Utara melakukan pengamanan dengan sangat baik, dengan sangat sukses, karena kita terlibat atau melibatkan atau mengkolaborasikan sistem pengamanan itu dengan stakeholder terkait dari pemerintah provinsi, TNI, Dinas Perhubungan, kemudian masyarakat yang mendukung lainnya segala macam untuk bersama-sama melakukan pengamanan ini. Baik, terima kasih Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi, salam presisi. Terima kasih. Assalamualaikum, salam presisi.